Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang peran manajemen syariah dalam pemulihan ekonomi pada masa pandemi COVID-19. Perkenalkan, nama saya Sinta Maulina. Pandemi COVID-19 adalah tergolong salah satu bencana yang terjadi di seluruh dunia. COVID-19 singkatan dari coronavirus disease yang merupakan salah satu penyakit menular yang terjadi di berbagai negara. COVID-19 ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Tiongkok. Pada awal pandemi, Indonesia mengalami penurunan pertumbuhan yang signifikan. Data terbaru menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 mencapai minus 2,07%, menandai kontraksi ekonomi pertama sejak krisis keuangan Asia pada tahun 1998. Namun pada tahun 2021 terjadi pemulihan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 3,55% pada kuartal ketiga, menunjukkan tanda-tanda positif pemulihan. Menurut Tala 2020 menyebutkan bahwa survei awal lebih dari 50% UMKM mengindikasikan bahwa akan terjadi gulung tikar dalam beberapa bulan ke depan. Dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor UMKM ini tentu sangat berpengaruh pada kondisi perekonomian Indonesia, di mana kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia sangat besar pada berbagai bidang, antara lain: 1. Jumlah unit usaha di Indonesia per 2018 total 84,2 juta unit usaha, dengan jumlah unit usaha UMKM sebesar 84,2 juta, sama dengan 99,9%. 2. Kontribusi pada jumlah tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja Indonesia per 2018 total 120,6 juta orang, dengan jumlah tenaga kerja di UMKM sebesar 116,9%, sama dengan 97%. 3. Kontribusi pada PDB. Jumlah kontribusi PDB dunia usaha di Indonesia per 2018 total 14 miliar 38,598% miliar, dengan kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 8,578,885 miliar, sama dengan 61,07%. 4. Kontribusi pada PDB. Jumlah kontribusi PDB dunia usaha di Indonesia per 2018 total 14,038,598% miliar, dengan kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 8,578,88 miliar, sama dengan 61,07%. Yang kelima, kontribusi terhadap investasi. Jumlah investasi di Indonesia per 2018 total 4,244,685 miliar, dengan kontribusi UMKM terhadap investasi sebesar 2,584,549 miliar, sama dengan 60,42%. Perkenalkan, nama saya Asri Aini. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Selanjutnya yaitu ada manajemen syariah dalam ekonomi pada masa pandemi. Cara pertama yang dilakukan untuk menghadapi guncangan ekonomi saat ini adalah dengan menyalurkan bantuan langsung tunai yang berasal dari zakat, infak, dan
sedekah baik yang berasal dari lembaga-lembaga penghimpun zakat maupun yang berasal dari masyarakat. Khususnya untuk zakat penyaluran diharapkan dapat berfokus pada masyarakat miskin yang berdampak COVID-19 secara langsung sebagai pihak yang berhak menerimanya ataupun mustahik. Cara kedua, yaitu hal ini merupakan salah satu potensi besar yang dimiliki oleh ekonomi Islam dalam menghadapi guncangan perekonomian yang disebabkan oleh wabah COVID-19. Namun, sayangnya seperti yang diketahui, realisasi zakat yang masuk ke Basnas masih jauh daripada potensi zakat yang sebenarnya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat umum atau muslim untuk membayar zakat dan menganggap zakat adalah perihal yang sepele. Tantangan manajemen syariah saat menghadapi COVID-19. Yang pertama, likuiditas dan rasio pembiayaan bermasalah. Likuiditas dan rasio pembiayaan bermasalah merupakan dua tantangan utama yang dihadapi oleh ekonomi syariah selama pandemi COVID-19. Likuiditas yang tidak merata di industri perbankan syariah dapat menyebabkan beberapa bank mengalami kesulitan dalam pengelolaan keuangan. Kedua, penurunan pemerintahan produk syariah. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan penurunan permintaan produk syariah. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk gangguan rantai pasokan global dan penurunan permintaan global. Ketiga, peningkatan risiko lembaga keuangan syariah. Peningkatan risiko lembaga keuangan syariah merupakan tantangan lain yang dihadapi oleh ekonomi syariah. Risiko ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk penurunan likuiditas, peningkatan penghindaran risiko kalangan investor, dan perlambatan pasar sukuk. Hal ini memerlukan strategi ekonomi dan bisnis syariah yang lebih tangguh untuk mengatasi dampak pandemi. Keempat, peningkatan pasar sukuk. Pasar sukuk merupakan sumber pembiayaan penting bagi lembaga keuangan syariah dan proyek infrastruktur di banyak negara muslim. Namun, pandemi telah menyebabkan keterlambatan pasar sukuk. Hal ini disebabkan oleh penurunan permintaan global, berkurangnya keterbatasan likuiditas, dan meningkatkannya penghindaran risiko di kalangan investor. Kelima, tantangan digitalisasi. Pandemi COVID-19 juga telah menantang industri perbankan syariah untuk meningkatkan digitalisasi layanan bank. Perbankan syariah harus menyesuaikan pola bisnis mereka dengan digitalisasi layanan bank, baik dalam penghimpunan dana maupun pembiayaan. Hal ini dapat membantu meningkatkan efisiensi dan daya saing perbankan syariah. Strategi manajemen syariah menghadapi pandemi COVID-19. Pertama, merestrukturisasi pembiayaan. Bank syariah harus merestrukturisasi pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang terdampak oleh pandemi. Hal ini termasuk dalam penyesuaian bunga dan jangka waktu kredit untuk membantu pelanggan mengatasi kesulitan keuangan. Kedua, digitalisasi layanan perbankan. Digitalisasi layanan perbankan menjadi sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas. Bank syariah harus meningkatkan fasilitas ATM, mobile banking, dan cash management system untuk memudahkan transaksi nasabah. 3. Pendampingan UMKM. Bank syariah harus melaksanakan pendampingan kepada pelaku UMKM
dengan membantu mereka mendigitalisasi segmen usaha ini. Hal ini bertujuan untuk membuat UMKM tetap hidup dan berkooperasi dengan efektif. 4. Inovasi produk dan layanan. Pelaku usaha syariah harus melakukan inovasi produk dan layanan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi baru. Contohnya, pelaku usaha kuliner melakukan inovasi dengan mengemas makanan siap saji menjadi makanan kemasan instan untuk mengatasi kekhawatiran konsumen tentang makanan di tempat. Kelima, meningkatkan kualitas layanan. Meningkatkan kualitas layanan adalah strategi yang penting untuk memuaskan nasabah. Hal ini termasuk dalam implementasi protokol kesehatan yang ketat dan meningkatkan fasilitas digital untuk memudahkan transaksi. Keenam, meningkatkan digital opportunity. Membaca dan memahami keuntungan dari peluang digital adalah strategi yang efektif. Hal ini termasuk dalam meningkatkan penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan aksesibilitas layanan. Dan presentasi dari kami, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.